Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera. Ya, sekarang namanya ganti teman-teman ya. Jadi saya sekarang berada di rumah sebenarnya, tapi kalau misalnya nanti di rumah sakitnya jadi namanya ganti, jadi Rumah Sakit EMC Alam Sutera. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menerangkan sedikit tentang ciri-ciri ya atau kepribadian ya orang yang mengalami kecemasan ya. Artinya kalau kita bicara tentang masalah kecemasan, biasanya tuh saya melihat bahwa ada beberapa orang yang punya kecenderungan untuk lebih gampang atau mudah mengalami kecemasan ya. Nah, saya akan menjelaskannya satu persatu nih. Ada 4 yang saya sering kali temukan dalam berbagai kasus dengan pasien saya. Yang pertama adalah orang yang perfeksionis ya. Kalau orang yang perfeksionis ini, mengapa dia jadi gampang cemas? Karena seringkali banyak di dalam kehidupan dia itu dia tidak mencapai hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan dia untuk mendapatkan sesuai yang diinginkannya. Kalau tidak sesuai dengan yang diinginkannya, maka tentunya otak dia itu akan cemas. Ya, ada perasaan negatif. Misalnya kita contohnya aja ya, kita mesen misalnya nasi uduk. Tapi kemudian kita udah bilang nih, nasi uduknya jangan kasih bawang goreng ya, karena saya nggak suka tuh ternyata bawang goreng. Saya suka wangi nasi uduknya aja gitu tanpa bawang gorengnya. Ternyata kita dapat nasi uduknya ada bawang goreng gitu, dan udah agak basah lagi bawang gorengnya misalnya nempel di nasi uduknya itu. Agak sulit gitu ya untuk dilepasin gitu. Itu rasanya tuh ada kesel pasti. Nah, begitu juga kalau kita dalam kehidupan sangat perfeksionis, kita menginginkan semuanya tuh sesuai keinginan kita. Namun sayangnya kan belum tentu tuh semuanya itu bisa berdasarkan apa yang kita mau. Jadi artinya otak kita tuh akan terus-terusan mengalami suatu ketidaknyamanan, ada pikiran negatif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang suka overthinking. Nah, overthinking nih, orang yang suka mikirinnya tuh jauh gitu ya, kemana-mana pikirannya, ya nggak ada berada pada kondisi saat ini dan sekarang. Pokoknya dia selalu mikirnya tuh, aduh pasti nanti begini nih. Wah, kalau misalnya dia berkaitan dengan penyakit, misalnya dia khawatir jangan-jangan penyakitnya ini bukan seperti yang dibilang sama dokter, pasti ini lebih berat nih katanya gitu ya. Apalagi dia cari-cari di Google segala macam. Jadi dia malah nggak percaya tuh sama omongan dokter, dia lebih percaya dengan pikiran liarnya, pikiran negatifnya yang terus bahkan jauh kemana-mana. Nah, ini juga nggak benar nih teman-teman ya. Nggak boleh kita terus-terusan seperti itu, karena kalau kita demikian, maka kita gampang sekali akan mengalami masalah kecemasan. Ya, akan lebih mudah orang-orang yang mengalami overthinking tadi. Yang kedua tadi. Yang ketiga sekarang apa? Suka terburu-buru. Ya, biasanya nih orang yang suka terburu-buru itu ya, mau cepet beres, mau segala macamnya cepet-cepet gitu ya. Biasanya tuh dia memang ada yang bagus, tapi ada juga yang malah jadi kurang bagus. Ya, kemudian juga jangan lupa seringkali karena saking sering terburu-burunya dia merasakan kayaknya tuh adrenalinnya dan kortisolnya karena stres ya, semuanya pengen cepet-cepet akan menjadi lebih dominan ya dibandingkan orang awam biasa. Nah, adrenalin yang tinggi, kortisol yang tinggi tidak bagus tentunya untuk jangka panjang, karena kurang baiklah itu kondisinya seperti itu ya. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah orang yang kompetitif. Orang yang mau menang terus, orang yang maunya juara satu mulu, orang yang pengen yang jadi terbaik, tapi kemudian dia nggak mau terima kekalahan gitu ya. Sangat kompetitif seperti itu, biasanya gampang cemas juga. Karena ya bagaimanapun pasti akan ada selalu langit di atas langit, begitu ya katanya orang tua dulu. Artinya kita kalau mencari suatu kesempurnaan, itu biasanya akan susah ya. Sama ketika kita tadi hubungkan dengan sifat pertama yaitu perfeksionis, maka orang-orang seperti ini juga biasanya akan lebih mudah mengalami kecemasan. Lalu kalau demikian bagaimana dok caranya? Sebenarnya kita selama ini sering membahas ya hal-hal tadi ya, banyak tuh yang saya sering ngomongin ya. Bagaimana kita bisa mengurangi
keterburu-buruan kita dengan selalu sadar ya. Gimana kita kalau misalnya overthinking, kita bawa pikiran kita selalu ke masa kini dan sekarang ya. Kita kalau boleh berencana boleh, tapi jangan terlalu panjang, rencananya jauh, apa yang kemana-mana, padahal kita misalnya belum mencapai kondisi tersebut juga belum gitu ya. Ini udah kemana-mana pikirannya. Dan sebenarnya kalau membayangkan kita misalnya punya rumah, punya pekerjaan yang bagus, punya segala sesuatu yang baik, nggak masalah sebenarnya. Tapi yang sering kali terjadi adalah terlalu melihatnya konteksnya negatif. Ini yang nggak boleh gitu. Jadi overthinking itu boleh-boleh aja kalau misalnya sebenarnya lebih bukan overthinking, tapi lebih ke merencanakan. Mempunyai harapan, mempunyai impian, itu nggak masalah. Menghadirkan kebahagiaan saat itu nggak apa-apa, seperti kemarin kita bahas kan. Tapi kalau terlalu jauh mikirnya sampai yang negatif-negatif doang yang dipikirin, karena biasanya overthinking itu akan berhubungan dengan konteks pikiran negatif, persepsi negatif di otak. Itu nggak boleh. Nah, tadi udah terburu-buru dah. Perfeksionis, tadi kita harus belajar ya bahwa bagaimanapun manusia itu tidak ada yang sempurna. Kita tahu bahwa orang lain mungkin nggak selalu sama bisa memenuhi keinginan kita. Dan untuk itu kita mesti sadar gitu bahwa kita harus sendiri belajar untuk menerima bahwa kondisi itu tidak ada selalu seperti maunya kita gitu. Dan itu memang perlu disadari. Saya suka bilang bagaimana kita belajar ikhlas, bagaimana kita belajar sabar, bagaimana kita belajar sadar. Kesadaran inilah yang paling penting yang bisa membawa kita menjadi orang yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Jadi jangan pernah lupa nih mantra kita bersama ya teman-teman. Ikhlas, sabar, dan sadar. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.